ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nah orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Jadi kira-kira perasaan kulo ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Cara alamat untuk futuhi pangeran yang milih negara yang sholat itu udah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyara. Wal maqalatu timakalah al hadiyata asyrata kang nomor 11. Iku anin Nabi sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iku dawuh. As-shalatu imaduddin. As-shalatu ta salat utawa nglakoni salat utawa merjuangno salat. Dibenengno salat. Iku imaduddin iku dadi cagak agama. Kalau balene malih, as-shalatu te nglakoni salat utawa jumenengi salat utawa mbela-mbelani salat iku imaduddin iku dadi cagak agama. Ai asluhu tegese dasare din. Fakiwa mudini mongko te jejeki agama iku lae ora ana apa kiwa mudini iku ila biha kecuali kelawan salat. Dite nglakoni salat jadi rene salat fasilitasi salat supaya kabeh. Kama annal baita kaya sak temene omah. Iku layakumu iku ora jumeneng apa bet, ora jumeneng illa ala amudi kecuali ngatasi saka-sakane bet. Faya mengko te salat tahqiqon niku nahqiqno. Nahqiqno wujudno lil ubudiyati maring sifat kemawulan. Dengan salat wong ketok kawula tenan sungkepan ning pangeran. Wa ja'un lan nekani li haqqi rububiyati maring hake kepangeranane Allah. Lawa jami'ul ibadati utawi sakabehane pira-pira ibadat iku wasa ilu pira-pira lantaran. Iku wasa ilu pira-pira lantaran ila tahqiqi sirriha maring nahqiqno rahasia-rahasiane salat. Terus niki kula terangaken nggih masalah salat imaduddin. Kula niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni salat. Terus kula mulai takbir ngantos salam niku jenenge salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan niku ora iso salat. Ku awak lemes iku ngadeg ora iso apa meneh napa salat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat salat. Kemudian ada wasail lagi. Misalnya gini, ini pengokno tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah, Rabbana liyuqimus sholat. Faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warsukhum minas samarat. Gusti, yang Mekah, utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam, ini ku paringi kelar mangan. Dan nak kelar mangan itu ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik, supaya sholat juga dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya dekne dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-Muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti saniki. Paham ya? Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak napa? Wah, ratri mau sholat dilarang. Arah sholat itu jadi presiden. Jadi lagi sholat malah bupati kok ora sholat, terus arah dipilih gubernur kok ora sholat.
Lho, nang arah dipilih. Ana cawah ayu salihah kok sing lanang ra bebo salat, ya ora payu. Ya iku keterusan paham. Tapi niki mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis salat mendirikan salat supaya salat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi bahwa untuk salat itu harus warzukum minat samarat, harus ada materi fisik yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaan kulo ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Cara alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Pada Fathul Mekah, sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari, sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras betok ya ujug ben nanti pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa? Ora usah ujug-ujugan, pokoknya ngomong napa? Ilmu. Ora usah terus rasa suci dhewe ya ora. Wong rom ya lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin, rabi yo iso, wayo yo iso, itu berarti jos beragama secara apa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sebentar itu wani. Lho kalau di konco bojone loro telu itu langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rabi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Ya hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora ana iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathul Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat. Terus berani terang-terangan sholat pasca gimana kok? Cuma di Indonesia sekarang luar biasa, malah pejabat yang nggak sholat tuh diceng wong, kira-kira malah raja di. Golek bojo wong ra sholat iki kangenan. Musibah. Wes pokoke jos. Abah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah buku sujute orang kaya kan sah ta ora wayo dengan badung ini. Maksudnya yang meyakinkan kan. Kaya orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini itu masih. Coba adekne wis abid. Goni syarat juga abid tok ya. Wis pokoke lakoni wis nawani ya. Nah ini penting kalau terang ya. Makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus di amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ning isor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardhu. Jika kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, la tazharu bias syiar yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan, ya ben kelar sholat. Menguasai politik, ya ben sholat tidak dilarang.
Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Jika kata Imam Haromen, kue sholat jamaah, maksudnya orang sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi kok talahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lu pernah di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu ada gerduwo. Aku nggak musola di situ. Dibikin. Yo gerduwonya mirip tenang. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu makhluk sujud. Makanya kata Rasulullah wajulat anal ardu kulluha masjid dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardut melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 ora wali kabeh. Aku ya mungkin sewu ya ora wali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, anggere orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa? Enggak ada wali, tapi enggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga enggak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi pikir saya kira anggar gue nasi ikut ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Sholat itu iso bener itu baru kayak wong akeh.